Kami dari kelompok 10, saya Salsabila Raihana. Saya Husaini. Dan saya Fitri Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ani Interdiana MPD, selaku dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Salsabila Raihana yang akan mengawali pembahasan mengenai materi rating scale dan skala sikap. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rating scale. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian rating scale. Lalu yang kedua, ciri-ciri rating scale. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk rating scale. Sebelumnya saya mau tanya, apakah kalian sering mengisi survei menggunakan Google Form? Lalu, apakah kalian mengamati maksud pertanyaan dan jawabannya? Termasuk contoh survei yang seperti apakah itu? Nah, kalau kalian sering mengisi survei atau menjawab pertanyaan menggunakan Google Form, artinya kalian sudah mengisi survei yang berbentuk rating scale. Oke, langsung saja kita bahas ya. Rating scale atau skala peringkat adalah sebuah survei yang bersifat tertutup. Digunakan untuk memberikan penilaian atau jawaban dari para responden. Bisa jawaban setuju atau tidak setuju. Jawaban-jawaban atau pilihan dari responden tersebut kemudian dikumpulkan dalam bentuk rincian yang dijadikan untuk data penelitian. Rating scale merupakan salah satu jenis pertanyaan yang paling cocok untuk survei secara daring dalam jaringan maupun luring luar jaringan mengenai suatu layanan. Rating scale ini dijawab oleh para responden sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Salah satu bentuk rating scale yang umum digunakan pada penelitian adalah pertanyaan pilihan ganda atau pilihan objektif. Pertanyaan pilihan ganda atau pilihan objektif tersebut mudah dijawab oleh responden karena hanya memilih atau menentukan jawaban yang sesuai. Lalu yang kedua, ciri-ciri rating scale. Rating scale memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang harus diperhatikan. Ciri-ciri rating scale tersebut adalah yang pertama, pengumpulan informasi komparatif. Rating scale dapat digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian atau informasi umum didapatkan dari responden yang bersifat komparatif. Lalu yang kedua, memberikan informasi lebih dari ya atau tidak. Skala peringkat atau rating scale lebih banyak memberikan informasi dibandingkan dengan check box question, sehingga informasi tersebut bisa lebih dari sekedar ya atau tidak. Lalu, ciri-ciri rating scale yang ketiga adalah opsi jawaban disusun bertingkat. Penyusunan opsi atau pilihan jawaban pada rating scale disusun secara bertingkat bisa dari tinggi ke rendah, rendah ke tinggi, disesuaikan dengan kebutuhan atau kesepakatan. Lalu yang keempat, fleksibel. Rating scale sifatnya fleksibel karena tidak hanya dapat untuk mengukur sikap saja, tetapi bisa juga digunakan untuk mengukur persepsi responden mengenai suatu fenomena ataupun peristiwa. Contohnya mengukur status ekonomi, pengetahuan, sosial, dan sebagainya. Ciri-ciri rating scale yang terakhir adalah mampu menerjemahkan opsi jawaban responden. Rating scale mampu menerjemahkan jawaban responden. Misalnya responden A memberikan nilai atau jawaban 4. Belum tentu sama dengan angka 4 bagi responden B. Lalu materi yang ketiga adalah bentuk-bentuk rating scale. Bentuk-bentuk rating scale dibagi menjadi 4. Yang pertama, ordinal rating scale atau skala ordinal.
Skala ordinal adalah suatu jenis pertanyaan penelitian yang diberikan pada responden dengan cara memberikan pilihan kategori-kategori yang disesuaikan dan diberi peringkat. Urutan skala ordinal bisa disesuaikan dari rendah ke tinggi dan sebaliknya. Contoh yang umum dari skala peringkat ordinal ini ialah skala Likert. Skala Likert ini dinamakan dengan penemunya. Ia adalah seorang psikolog yaitu Francis Likert. Jenis skala ini biasanya disajikan dengan menggunakan pernyataan atau pertanyaan. Pada skala ini, responden diharuskan memilih jawaban untuk memberikan penilaian, bisa setuju ataupun tidak setuju. Contoh skala Likert seperti ada pertanyaan, apakah kamu akan menggunakan aplikasi ini? Maka jawabannya adalah pilihan ganda A, B, C, dan D. Yang A, saya tidak akan menggunakannya. Lalu yang B, saya mungkin tidak menggunakannya. Yang C, saya mungkin menggunakannya. Dan yang D terakhir, saya pasti akan menggunakannya. Lalu untuk bentuk-bentuk rating scale yang kedua, ada nominal rating scale atau skala nominal. Skala pengukuran nominal atau nominal rating scale ialah skala yang mengkategorikan objek atau orang dalam kategori, klasifikasi, atau kelas dengan sistem kualitatif. Skala nominal ini terbatas, hanya dapat mengidentifikasi dan membedakan. Contohnya adalah seperti ada jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, lalu agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Yang ketiga dalam bentuk-bentuk rating scale ada rasio scale atau skala rasio. Skala rasio adalah pengukuran dengan memperhitungkan nilai yang sebenarnya atau angka objek yang diukur. Pada ukuran skala rasio memiliki nilai titik nol, sehingga nilai pada skala rasio ini dapat dibuat pembagian maupun perkalian. Contohnya adalah apabila ada seorang petani menimbang hasil panen jagung, maka pilihan gandanya yang A 40 kilo, yang B 50 kilo, dan yang C 40 kilo. Yang terakhir dalam bentuk-bentuk rating scale ada interval rating scale atau skala interval. Skala pengukuran interval ialah satu jenis pertanyaan survei yang tidak hanya mengharuskan variabel jawaban saja, tetapi juga besarnya perbedaan antar setiap jawaban. Pada skala interval dimungkinkan untuk mengurutkan objek atau seseorang hampir sama dengan skala ordinal. Akan tetapi unitnya sama. Contohnya adalah seperti pada nilai yang diurutkan sesuai dengan interval. Ada 60, 70, 80, 90. Kemudian 100, 110, 120, dan 130. Maka dapat dikatakan bahwa nilai-nilai di atas itu memiliki selisih 10 nilai, sehingga nilai-nilai di atas memiliki interval yang 10. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Husaini. Terima kasih. Keempat, tipe-tipe atau jenis rating scale. Yang pertama, graphic rating scale atau skala peringkat grafik. Skala peringkat grafik pada rating scale ini menunjukkan urutan jawaban pada skala yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu bisa berupa 1 sampai 3, 1 sampai 5, dan sebagainya. Yang kedua, ada numerical rating scale atau skala peringkat numerik. Skala peringkat numerik memiliki jawaban yang bisa dipilih oleh responden dengan skala angka. Yang ketiga, descriptive rating scale atau skala peringkat deskriptif. Skala peringkat deskriptif yaitu pertanyaan yang diberikan peneliti pada responden dengan jawaban berupa penilaian deskripsi tentang suatu hal tersebut. Yang keempat, ada cumulative point rating. Skala ini digunakan peneliti untuk mengukur keseluruhan atau jumlah skor yang diberikan oleh responden dari pertanyaan peneliti. Skor akhir yang didapat adalah nilai dari responden tersebut.
Yang kelima ada Forrester Choice Rating. Skala ini digunakan untuk peneliti untuk mengetahui jawaban-jawaban dari responden dengan kalimat-kalimat yang sesuai atau yang paling menggambarkan jawaban tentang subjek tersebut. Yang keenam ada Pearson Comparison Rating Scale atau skala peringkat bandingan. Skala peringkat bandingan ini digunakan oleh peneliti untuk mengukur atau membandingkan hasil seseorang dengan hasil orang lainnya dengan tujuan mendapatkan hasil yang terbaik di antara seseorang pekerja tersebut. Kelima, kegunaan atau fungsi rating scale. Tujuan utama penggunaan rating scale ialah peneliti ingin mengaitkan ukuran penelitian kualitatif dengan berbagai aspek fitur atau produk dan sebuah layanan dari suatu perusahaan. Pada umumnya, skala pengukuran atau rating scale ini digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur kinerja suatu pekerjaan, layanan, fitur, dan sebagainya. Kegunaan atau fungsi rating scale ada 4. Yang pertama, memperoleh informasi relatif tentang pendapat subjek. Informasi relatif contohnya adalah pada sampel 100 orang, maka 100 orang tersebut memiliki pandangan atau pemikiran yang berbeda-beda mengenai suatu hal. Jadi, kegunaan rating scale ini dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berbeda, kemudian diseleksi atau dispesifikasi. Contoh penggunaannya adalah untuk survei kepuasan loyalitas seseorang, frekuensi penggunaan konsumen, dan sebagainya. Yang kedua, membandingkan dan menganalisis data. Rating scale digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi dari responden atau subjek penelitian mengenai sesuatu yang dibutuhkan untuk dianalisis pada penelitian. Informasi-informasi yang didapatkan supaya tidak rancu dan bias, maka digunakanlah rating scale ini untuk menyeleksi dan menspesifikasi informasi yang dibutuhkan. Peneliti dapat menggunakannya untuk membandingkan dan menganalisis data-data yang telah didapatkan. Hal-hal yang penting dalam pengumpulan data ini ialah pertanyaan yang diberikan pada responden hendaknya spesifik sehingga tidak terlalu luas jawaban dari responden. Yang ketiga, hasil observasi yang bisa diubah menjadi data kuantitatif. Penggunaan rating scale meneliti secara kuantitatif, namun untuk penyeleksiannya atau spesifikasinya dapat dibuat menjadi data-data kuantitatif yang berupa angka-angka. Angka-angka ini disusun untuk memudahkan analisis data dan mempermudah untuk menyeleksi data yang akan digunakan. Yang keempat, mengukur produk atau layanan. Aplikasi rating scale sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengukur penggunaan barang atau karyawan-karyawannya. Contohnya, mengukur alasan pembelian suatu barang produksi perusahaan tersebut, atau bisa juga mengukur tingkat loyalitas konsumen menggunakan barang tersebut. Keenam, kesalahan-kesalahan dalam rating scale. Ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam penggunaan atau aplikasi skala peringkat ini yang digunakan oleh peneliti. Kesalahan-kesalahan seperti berikut. Yang pertama, peneliti tidak berani atau kurang berani memberikan penilaian sangat baik atau sangat kurang. Yang kedua, peneliti ikut atau terpengaruh dengan penilaian subjeknya. Yang ketiga, peneliti tidak mengartikan atau menangkap maksud butir-butir jawaban dan tidak diinterpretasikan secara objektif. Yang keempat, peneliti tidak memisahkan atau menyeleksi jawaban satu dengan jawaban lainnya. Yang kelima, peneliti tidak menarik kesimpulan secara umum. Ketujuh, kelebihan dan kekurangan rating scale. Kelebihan atau keunggulan rating scale adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan peneliti untuk menyeleksi data-data. Yang kedua, tidak perlu banyak evaluasi terhadap subjek penelitian. Yang ketiga, penggunaan yang praktis. Yang keempat, waktu yang diperlukan singkat. Yang kelima, dapat digunakan pada subjek penelitian yang luas atau cakupan besar. Yang keenam, tingkatan-tingkatan data yang didapat mempermudah analisis. Yang ketujuh, pertanyaan skala pengukuran mudah dipahami dan diterapkan. Dan yang terakhir, sering digunakan untuk standar pengumpulan data penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kekurangan atau kelemahan rating scale adalah sebagai berikut. Yang pertama,
penilaian atau pengukuran terkesan sangat subjektif. Yang kedua, sikap dan sifat tidak termasuk dalam pengamatan peneliti. Yang ketiga, gradasi daftar tidak jelas, bisa jadi terlalu banyak atau sedikit. Yang keempat, waktu untuk mengisi penilaian cukup lama, berkaitan dengan subjek. Dan yang terakhir, perbedaan antara subjek dengan peneliti. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Fitri Handayani. Skala sikap. Pengertian skala sikap merupakan salah satu ukuran kepribadian yang paling banyak dipakai. Skala sikap pertama kali dikembangkan oleh Francis Likert pada tahun 1932. Untuk mengukur sikap masyarakat, skala sikap adalah suatu skala psikometrik yang digunakan dalam kuesioner dan merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi suatu program atau kebijakan perencanaan. Skala sikap sendiri merupakan sebuah instrumen yang paling sering digunakan dalam pengumpulan data, karena skala sikap termasuk salah satu instrumen yang mudah dalam pengaplikasiannya. Instrumen yang mengukur tentang sikap tersebut biasanya disebut sebagai skala sikap. Skala sikap hampir sama dengan seperti angket. Perbedaannya hanya terdapat ada variabel yang ditanyakan kepada responden. Skala sikap hanya menanyakan tentang sikap responden yang terkait dengan satu variabel atau objek. Angket dapat mengukur banyak variabel, dan jawaban responden tidak dapat di-scoring atau dinilai dan juga tidak dapat diskalakan. Jawaban setiap item dalam skala sikap mempunyai gradasi dan sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain sangat setuju atau SS yang disingkat dengan SS, setuju dengan disingkatnya S, netral dengan singkatnya N, tidak setuju atau TS, dan sangat tidak setuju atau STS. Skala sikap untuk mengungkapkan atau berisi pernyataan sikap-sikap attitude statement, sikap pro dan kontra, positif atau negatif, setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek sosial. Dalam skala sikap, objek sosial tersebut berlaku sebagai objek sikap. Terus melalui skala sikap, guru BK dapat mengetahui tanggapan individu terhadap suatu hal yang baik perasaannya, pengetahuan, bahkan kecenderung individu menganggapi suatu hal tersebut. Biasanya skala sikap bukan hanya untuk mengukur sikap individu saja, melainkan juga dapat mengukur nilai, minat, dan juga perhatian seseorang terhadap suatu hal. Skala sikap digunakan guru BK untuk menentukan layanan apa yang paling dibutuhkan seperti peserta didiknya. Dengan demikian, guru BK dapat mengetahui masalah-masalah yang dihadapi peserta didiknya dan dapat mengupayakan layanan yang terbaik, yang paling tepat untuk masalah peserta pendidiknya. Skala sikap juga biasanya sering digunakan dalam instansi pendidikan untuk mengetahui pengetahuan dan perasaan peserta didik dalam menghadapi atau menanggapi suatu objek. Dengan data tersebut, pihak sekolah biasanya mengupayakan usaha yang terbaik untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas peserta didiknya. Yang kedua, macam-macam skala sikap. Skala sikap ada beragam bentuk, tergantung bagaimana atau perintah pengisian dalam instrumen tersebut. Skala sikap banyak digunakan selama ini, antara lain adalah: yang pertama, skala numerik. Skala numerik menggunakan angka-angka untuk menunjukkan gradasi disertai penjelasan singkat pada masing-masing angka. Skala sikap dengan cara numerik ini lebih sederhana dan mudah diisi oleh responden, serta lebih mudah untuk menganalisanya. Oleh karena itu, skala numerik inilah yang lebih sering digunakan oleh guru BK atau para peneliti dalam mencari data tentang suatu variabel.
Yang kedua, skala deskriptif. Skala deskriptif menggunakan serangkaian frasa untuk menunjukkan ciri-ciri yang dinilai. Frasa disusun dari atas sampai ke bawah. Sedangkan writer atau responden diminta membubuhkan tanda centang pada frasa yang dekat dengan ciri-ciri yang dimaksud. Contohnya, bagaimanakah kemampuan kreativitas peserta didik? Atau yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihan atau kelemahan dari skala sikap. Yang pertama, kelebihan skala sikap, yaitu yang pertama, melalui skala sikap, responden dapat diklarifikasikan menurut urutan kelas berdasarkan skor yang diperoleh. Yang kedua, dalam penyusunan skala sikap terdapat kebebasan dalam memasukkan pertanyaan-pertanyaan, asalkan sesuai dengan konteks permasalahannya. Yang ketiga, dalam skala sikap dapat mengukur validitas dan reliabilitas instrumen. Yang keempat, lebih mudah dalam analisa setelah skor setiap item dari para responder yang didapatkan. Berikutnya, saya akan jelaskan tentang kelemahan skala sikap. Yang pertama, penyusunan skala sikap cukup rumit dibandingkan dengan instrumen lainnya. Yang kedua, skala sikap hanya mengukur satu variabel, meskipun dengan menggunakan banyak item, pertanyaan yang harus diisi oleh responder. Yang ketiga, kadangkala total skor dan individu tidak memberikan arti yang jelas, karena banyak pola respon terhadap beberapa item. Adanya kelemahan di atas sebenarnya dapat dipikirkan sebagai error dari respon yang terjadi. Sekian presentasi dari kelompok saya hari ini. Jika ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bermanfaat untuk bagi saya sendiri dan orang banyak khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.